Wow, 40 juta rupiah. Pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sih, Kak? Contoh pertanyaannya seperti apa nih? Aku udah merangkum beberapa pertanyaan. Halo pejuang beasiswa, Rani di sini dan aku akan membahas mengenai beasiswa yang bisa mengcover biaya kuliah hingga skripsi sampai lulus, dan pastinya semuanya terangkum di video ini dengan singkat dan padat. Jadi jangan sampai di skip videonya karena pastinya akan sangat bermanfaat untuk kamu yang lagi mencari beasiswa selama kuliah. Jadi aku merupakan awardee dari CIMB Niaga Scholarship tahun 2022 sampai 2024. Nah, perjuangan untuk mendapatkan beasiswa ini bukanlah hal yang mudah. Jadi aku ingin nge-share tips-tips sampai persyaratan untuk mendaftar beasiswa ini. Jadi ada 5 hal utama yang akan aku bahas, yaitu yang pertama, beasiswa apa sih ini? Yang kedua, benefitnya. Yang ketiga, persyaratan, lalu dokumen, dan juga tahap-tahapnya. Plus ada tips dari setiap tahap seleksinya. Kita langsung masuk yang pertama, yaitu program apa sih ini? Jadi beasiswa CIMB Niaga atau Kejar Mimpi Scholarship merupakan beasiswa dari CIMB Niaga yang ditujukan kepada generasi-generasi bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Nah, CIMB Niaga ini berkomitmen untuk mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dalam penguasaan teknologi di era digital. Jadi kita dapat satu key point-nya, yaitu mereka ingin mencari pemuda-pemudi yang juga adaptif terhadap era digital. Yang kedua adalah benefit dari beasiswa ini. Yang pertama ada biaya pendidikan. Nah, ini dia laptop yang aku dapat dari CIMB Niaga. Lalu benefit yang ketiga yaitu biaya penyusunan skripsi sebesar 2 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah biaya pengembangan diri. Nah, untuk total biaya yang kamu dapat dari CIMB itu tidak ada jumlah bakunya, karena itu menyesuaikan dengan kebutuhan kamu dan juga ketentuan dari perusahaan. Tapi kalau misalnya kita hitung secara total dan maksimal biaya yang bisa kita dapat, yaitu maksimal sebesar 40 juta rupiah. Wow, 40 juta rupiah. Di luar benefit biaya, kamu juga bisa mendapatkan manfaat lainnya, misalnya untuk pengembangan diri, menjadi volunteer di berbagai program CSR-nya CIMB Niaga. Lalu kamu juga bisa mendapatkan kegiatan volunteer, pengembangan soft skill dan juga hard skill, ada seminar, webinar, dan juga kamu bisa mingle dan ketemu bareng orang-orang keren lainnya, plus kamu juga bisa mendapatkan kesempatan magang dan berkarir, karena kamu akan diprioritaskan nih untuk mengikuti seleksi karyawan ketika kamu sudah lulus menjadi awardee CIMB Niaga Scholarship. Oke, kita masuk ke persyaratan atau kriteria mahasiswa seperti apa sih yang dicari dari beasiswa ini. Nah, untuk yang pertama adalah masih menjalani studi pada semester 5. Jadi kamu bisa mendaftar beasiswa ini biasanya di semester 4 ya. Lalu untuk yang kedua adalah IPK minimal 3,25 dari semester 1 sampai semester 4. Lalu yang ketiga adalah diutamakan aktif organisasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Jadi menurut aku untuk teman-teman yang belum memasuki semester 4 itu bisa untuk banyak-banyakin aja kegiatan organisasi, baik itu dalam kampus kamu, di luar, mau sampai luar negeri juga nggak apa-apa gitu. Lalu yang keempat adalah diutamakan mahir berbahasa Inggris. Tapi kalau aku belum lancar bahasa Inggris gimana nih Kak? Nggak apa-apa, kan diutamakan mahir. Jadi kalau kamu belum mahir dan kamu punya kelebihan lain, why not untuk daftar dulu aja. Dan yang terakhir adalah memiliki prestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik yang dibuktikan dengan adanya sertifikat. Sebenarnya persyaratannya itu ada banyak banget dan panjang. Tadi aku hanya memberitahu hal-hal yang benar-benar utama. Jadi kalau kamu mau baca lebih detail lagi, dan aku sarankan untuk kamu juga buka websitenya CIMB Niaga ya. Kalau dokumennya banyak nggak sih Kak? Perlu esai nggak sih? Nah, selamat. Karena CIMB Niaga merupakan salah satu beasiswa yang tidak memerlukan banyak banget dokumen, bahkan tidak perlu esai. Nah, ada apa aja sih dokumen yang diperlukan? Aku sebutin beberapa ya. Jadi yang pertama ada surat keterangan dari universitas bahwa kamu semester 5. Lalu ada sertifikat penghargaan, ada surat pernyataan bahwa tidak menerima beasiswa lain, formulir pendaftaran program beasiswa CIMB Niaga, dan juga salinan kartu hasil studi semester 1 sampai semester 4. Untuk sertifikatnya juga salinan ya. Nah, selebihnya ada data-data pelengkap lainnya yang bisa kamu cek langsung ketika kamu ngeklik website CIMB Niaga Scholarship.
Kita sekarang masuk ke tahap seleksinya. Jadi ada 7 tahap dan aku akan share tips dari setiap tahap seleksi ini. Untuk tahap yang pertama adalah tahap registrasi online. Nah, untuk tips dari aku adalah kumpulkan setiap prestasi kamu, jangan ada yang kececer, jadi ketika kamu masukin juga gampang. Jadi intinya adalah kumpulin dulu nih, baru kamu upload di websitenya. Lalu yang kedua adalah tulis yang terbaik dan terbaru. Dan yang terakhir adalah sesuaikan dengan tujuan dan visi penyelenggara. Jadi waktu lagi di zaman aku tuh ada pertanyaan mengapa kamu ingin mendaftar beasiswa ini, dan aku menyesuaikan dengan tujuan dari penyelenggaraan beasiswanya. Misalnya ketika di visinya ada perkataan atau pernyataan bahwa mereka mencari kandidat yang adapt terhadap era digital, sehingga aku bisa menyesuaikan tujuan aku mendaftar beasiswa ini dengan visi dari penyelenggaranya. Dan kamu bisa mencari hal-hal lain juga nih dari beasiswa ini. Yang kedua, tahap pre-screening dokumen. Nah, ini di luar kontrol kita, jadi tugas kita hanyalah berdoa. Lalu yang ketiga adalah tahap tes aptitude atau aptitude test. Nah, ini mungkin agak kurang familiar di telinga kita karena aku juga baru pertama kali dengar ketika aku daftar di sini. Jadi contoh-contoh soal dari aptitude test itu adalah seperti ini ataupun seperti ini. Nah, tes aptitude itu sebenarnya mirip seperti psikotes atau TPS. Jadi aku pun dulu belajarnya dari buku TPS UTBK gitu, dan soalnya yang mirip-mirip. Tujuan dari si tes aptitude ini adalah menemukan kandidat yang inovatif, kreatif, dan juga mampu berkomunikasi secara efektif, plus mencari kandidat yang bisa solving problem. Nah, untuk tipsnya itu adalah kita perlu mengerjakannya secara cepat tapi tetap akurat. Dan kita perlu manfaatin waktu sebaik mungkin, jangan hanya terpaku pada satu soal. Jadi ketika kamu melihat satu soal nih yang agak sulit, jangan berpaku atau berlama-lama di soal tersebut, karena sebenarnya jumlah soalnya ada banyak banget dan kamu perlu langsung adapt lagi atau ngerjain lagi soal yang lain. Yang ketiga adalah jawab pertanyaannya sebanyak mungkin tapi tetap berhati-hati ketika ada peraturan pengurangan nilai. Jadi kamu perlu cari tahu dulu apakah ada pengurangan nilai atau enggak nih di tahun ini. Jangan lupa untuk latihan ya, karena latihan itu bisa bikin kamu ngerjainnya jauh lebih pede dan pastinya bisa bikin jumlah benarnya lebih banyak. Tahap yang keempat adalah LGD atau Leaderless Group Discussions. Nah, mungkin teman-teman sering dengarnya FGD ya, atau Focus Group Discussions. Nah, sedangkan yang di sini ada namanya LGD. Apa sih perbedaannya? Karena namanya aja leaderless nih, gak ada pemimpin dari penyelenggara untuk diskusinya, sehingga kita perlu bertindak bijak nih untuk ada di diskusi ini. Memang sih lebih menantang dari FGD. Nah, sebenarnya alurnya seperti apa sih untuk LGD ini? Jadi untuk LGD itu alurnya adalah kita akan diberikan sebuah case dan kita secara per grup, waktu itu aku ada sekitar mungkin 6-10 orang, dan kita diminta untuk solving the problem dari case tersebut. Case-nya itu ada beberapa halaman gitu dan kita diminta untuk memahaminya secara cepat dan akurat. Lalu kita perlu menyelesaikan diskusi tersebut dalam beberapa menit dan memberikan kesimpulan di akhir. Jadi ini adalah sebuah kerja kelompok ya, bukan kerja individu. Nah, tujuan dari LGD ini adalah untuk mencari karakter kandidat yang sesuai atau dibutuhkan nih dari si pihak penyelenggaranya. Tipsnya adalah yang pertama, baca dan pahami isu-isu yang relevan. Karena kita nggak akan pernah tahu nih isu apa yang ternyata keluar untuk menjadi study case kita. Bisa mengenai finance, bisa mengenai digital, dan apapun lainnya. Kalau aku sendiri dulu mengenai finance dan bank, jadi ya bisa jadi kalian beda ataupun sama. Jadi menurut aku pahamin aja isu-isu seputar CIMB Niaga ataupun scholarship ini. Yang kedua, jangan diam atau apatis. Kalian perlu untuk ikut berdiskusi juga agar memperlihatkan bahwa kalian tuh merupakan pribadi yang kritis dan proaktif. Tapi jangan juga terlalu mendominasi, karena itu bisa memperlihatkan bahwa kamu pribadi yang selfish atau egois. Jadi kamu perlu juga nih menghargai orang lain yang ingin berbicara. Lalu jangan pernah memotong pembicaraan dan jadilah pendengar yang baik. Aku pernah dengar satu tips, ketika kamu lagi LGD dan kamu ingin mengeluarkan pendapat, maka ada baiknya kamu memberikan apresiasi dulu terhadap orang yang sebelumnya berbicara, sehingga bisa memperlihatkan bahwa kamu memiliki attitude yang baik dan menghargai.
Dan tahap yang terakhir adalah interview. Nah, waktu aku dulu di interviewnya sama 2 orang. Dan kalau ada pertanyaan, pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sih Kak? Jawabannya adalah dua-duanya. Jadi dulu aku kebagian pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tapi adik tingkat aku waktu di tahun 2023 ada juga yang memakai bahasa Indonesia full. Nah, untuk contoh pertanyaannya seperti apa nih? Aku udah merangkum beberapa pertanyaan yang biasanya keluar ya. Yang pertama adalah ceritakan tentang diri kamu. Yang kedua, apa saja sih kegiatan kamu saat ini? Lalu, mengapa kamu memilih program studi ini? Ceritakan pengalamanmu melewati tantangan terbesar dalam hidup. Apa pencapaian terbesar dalam hidup? Mengapa kamu memilih program beasiswa ini? Mengapa kamu layak mendapatkan beasiswa ini? Sampai apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Nah, kalau misalnya mau membahas mengenai interview ini, nanti boleh ya di comment section bilang aja kalau mau aku bahas, nanti aku bahas juga. Untuk tipsnya, yang pertama adalah riset mengenai beasiswanya, company penyelenggaranya, dan juga riset mengenai diri kamu sendiri. Apa kelebihan kamu, kekurangan kamu, pokoknya kamu harus menguasai diri kamu sendiri. Lalu yang kedua adalah datang 15 menit sebelum waktu wawancara. Nah, kenapa? Karena ketika kamu datang mepet, kamu bisa menjadi sedikit ragu dan ngerasa ada kepanikan. Sedangkan ketika kamu sudah prepare lebih awal, bisa membuat diri kamu lebih tenang dan bisa menjawab pertanyaan dengan lebih baik. Lalu yang ketiga adalah berpakaian formal dan rapih, jangan kaosan ya. Dan yang terakhir adalah simulasi wawancara. Kamu bisa simulasi bersama orang lain, ataupun kalau kamu sendirian simulasi juga bisa kok, misalnya di depan kaca. Tahap selanjutnya adalah pengumuman beasiswa dan juga penganugerahan beasiswa. Dan selamat, kamu sudah resmi menjadi awardee CIMB Niaga Scholarship. Oke, itu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Dan kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh banget taruh aja di comment section. Nanti bisa aku jawab. Dan aku juga mau tahu nih pendapat teman-teman semua mengenai video ini. Dan kalau misalnya ada hal-hal lain yang ingin aku bahas, boleh banget request di kolom komen. Sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Bye guys!